Sekarang kita akan memulai kegiatan Bincang Budaya. Saya Fikar Weda bersama Ibu Irini Dewiwanti, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Aceh dan Sumut. Siaran ini merupakan kegiatan dari Serambi Podcast yang disiarkan secara langsung melalui akun Facebook serambinews.com beserta seluruh jaringan media sosialnya. Assalamualaikum Bu Rini. Suaranya tidak terdengar Ibu Rini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita harus meminta pengertian kepada para pemirsa kita karena kegiatan perbincangan kita sempat terkendala tadi karena situasi teknis ya, keadaan teknologi ya selalu begini. Baik, selamat bergabung semua para pemerhati kebudayaan, para peminat kebudayaan, bergabung dalam acara kita Bincang Budaya BNPB, Kerja Pelestarian Seni Budaya Aceh dan Kreativitas Era atau Masa Pandemi. Saya melihat di monitor ini ada Bung Kasa Hakim, ada Muazir, ada Abang kita Hamdani Bantasam. Wah, ini dari Surabaya, dari ITS, ini hebat. Terima kasih Bang. Baik, di video pengantar tadi sudah kita saksikan beberapa kegiatan dari BNPB, Balai Pelestarian BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Aceh dan Sumut. Ada beberapa kegiatan budaya tadi yang berhasil dikerjakan atau dihimpun oleh balai ini, dan tentu kita ingin mengetahui lebih jauh apa sebetulnya Balai Pelestarian Nilai Budaya ini dan bagaimana lembaga ini bekerja untuk kerja-kerja pelestarian budaya khususnya di Aceh, karena ini wilayahnya ada dua ya Bu ya. Saya kira untuk mengantar perbincangan kita awali dari apa sebetulnya lembaga ini, lalu apa fungsinya dan bagaimana lembaga ini bekerja. Silakan Bu Irini. Baik, terima kasih Pak Fikar, terima kasih juga Pak Pemirsa dan Binews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Fikar tadi, Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB, kalau BNPB penanggulangan bencana. Jadi BPNB ini adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengurusi pelestarian budaya di daerah. Jadi sebenarnya kalau kami ini ada dua di Aceh, yaitu wilayah kerja 2 provinsi di Aceh dan Sumatera Utara. Kalau BPNB itu khusus menangani pelestarian budaya yang non-benda, atau istilah intangible ada. Satu lagi Balai Pelestarian Cagar Budaya, untuk mengurusi cagar budaya, yang ini juga masalah khusus, masalah tinggalan-tinggalan benda cagar budaya yang ada di Aceh Utara. Nah, saja tugas dan fungsi kami di daerah, karena namanya aja udah pelestarian. Jadi melakukan pelestarian kebudayaan daerah. Pelestarian yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi ada 4 aktivitas di sana, yaitu melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah. Dalam hal ini meliputi aspek tradisi, kebudayaan, kesenian, kesidaman, dan kesejahteraan. Jadi tugas kami melakukan aspek-aspek yang tadi disebutkan bisa ditambah lagi dengan melakukan tugas pokok dari BPNB ini, diantaranya
kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tentu saja semua kaitannya dalam bentuk-bentuk pelestarian. Baik kalau sekarang kan ada istilah kerennya ada daring, ada luring gitu. Ya kalau sebelum-sebelumnya memang ya, semua aktivitas kegiatan kita itu langsung berinteraksi berkaitan dengan masyarakat. Maaf Bu, volume suara Ibu bisa dibesarkan sedikit. Nah, nampaknya ada ini terlalu kecil dari bilang. Oke. Segini? Berarti ini harus saya pegang ini. Oke, ya siap. Memang nampaknya harus begitu nih. Teknologi tidak. Ya, teknologi. Juga. Oke. Nah, untuk wilayah Aceh ini sebetulnya terkait dengan warisan budaya tak benda ya, warisan budaya tak benda dari BPNB tadi, BPNB. Maaf saya ini selalu tertukar-tukar BPNB tadi. Kira-kira sudah berapa banyak Bu yang dihimpun atau diusulkan warisan budaya tak benda yang berasal dari Provinsi Aceh ini sejak sampai tahun 2019 atau 18 ya? 2019. Jadi kita itu sebenarnya melakukan inventarisasi budaya yang ada di Aceh dan Sumatera Utara itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. 2013, oke. Memang hanya BPNB yang melakukan inventarisasi. Jadi kita mencatat semua karya budaya atau warisan budaya benda di seluruh Aceh. Tapi saat itu masih hanya pengisian form, tidak ada form istilah kami form BPTB. Karena dalam form itu apa nama karya budayanya, deskripsinya, kemudian dan kita sudah saat ini kita sudah lebih 600 ya, 600 berapa? Karya budaya 600 karya budaya sebenarnya yang sudah kita catatkan. Oke. Nah, tapi kalau untuk ditetapkan secara nasional, memang di Aceh kita baru 32 ya. 32 seluruh Aceh itu ya? Ya, seluruh Aceh. Nah, ya. Kenapa kok kan gitu? Pasti pertanyaan. Ya. Karena ini sudah harus tentunya melalui proses. Ya. Kita kalau menjelaskan itu masih dalam tahapan kita menginventarisasi. Tapi kalau sudah ditetapkan, berarti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, berarti tahapnya kita melindungi, gitu. Kita proses melindungi, berarti ini nggak main-main lagi nih Bang, kan gitu. Karena apa? Kita harus dalam sebelum ditetapkan kan harus ada sidang-sidang penetapan. Gitu. Nah, diusulkan gitu sebelum ditetapkan kan kita harus melengkapi persyaratannya sebelum ditetapkan. Nah, kita perkembangannya di sini gitu. Kelengkapan data ini, jadi kan harus misalnya itu ada kelengkapan datanya kajian akademik. Kita ini sangat umum sekali, nggak kita diasing aja. Kajian akademik ini sangat lemah gitu untuk kita mengusulkan karya budaya kita. Kalau data form yang tadi saya sebutkan itu memang wajib, karena itu ketika kita sudah mengisi form BPTB itu otomatis kita sudah meregister gitu. Jadi kalau sudah kita itu berarti sudah terregister, misalnya
pasangan itu registernya nomor berapa gitu. Ada itu nomor berapa misalnya. Nah, kemudian harus ada foto karya budaya tersebut. Nah, di kuat ini harus ada film pendek atau istilahnya film dokumenter. Tentu saja namanya film pasti audio visual ya. Gitu. Kondisi karya itu terakhir. Gitu. Jadi ini tentunya untuk melihat data yang otentik tentang karya budaya. Apa masih ada, kemudian perannya di masyarakat, kemudian juga kondisinya gitu, apa sudah langka, ada atau memang berkembang di masyarakat. Jadi ketentuan-ketentuan ini persyaratan untuk dilakukan ini kadang-kadang kita belum bisa memenuhi. Ada misalnya video, tapi video itu tidak menjelaskan tadi yang saya sebutkan. Bagaimana perannya misalnya satu karya budaya di masyarakat. Kadang videonya nggak nyambung gitu ketika misalnya di menetapkan kok misalnya lain yang kita deskripsinya lain filmnya filmnya. Jadi seperti itu, jadi nggak kendalanya itu, makanya kita juga agak lemah ataupun lambat gitu, nggak misalnya dari itu baru 32 gitu. Dan juga tentu saja kerja dari tim ahli penetapan Warhutnas itu juga kan bukan Aceh aja Bang, dia bekerja untuk seluruh Indonesia. Jadi dalam satu tahun ya mereka bisa melakukan penetapan itu 500-an karya budaya. Nah, yang mengusulkan sesuatu menjadi karya warisan budaya tak benda itu dari lembaga ibu, dari BPNB, atau dari pemerintah daerah, atau dari komunitas, atau seperti apa? Ya. Jadi kalau awalnya tadi saya katakan sudah mencatat dari tahun 2003. Pada Taman sudah dilakukan, Rumah Aceh itu 2014 ya. Nah, dan itu memang awalnya dilakukan oleh BPNB. Sampai dengan tahun 2017 kita Direktorat Jenderal Kebudayaan mengevaluasi tentunya apa yang dilakukan oleh BPNB. Nah, ada satu rekomendasi di mana ketika suatu karya budaya itu ditetapkan secara nasional, ini kan bukan lagi sebenarnya itu tadi saya katakan bukan inovasi beda. Masalahnya ini sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian juga ada satu poin penting, setelah ditetapkan mau diapain gitu. Ini kan bukan cuma di dinding seperti itu kan. Nah, tahapannya sudah harus ada pelindungan. Kalau namanya pelindungan, kalau benda oke, misalnya ya di cara konservasi lah. Yeah. Tapi kalau yang non benda, gimana cara memelihara? Harus dijaga kesinambungannya supaya tetap ada tarik. Nah, ketika misalnya ini tidak sinkron dengan pemerintah daerah, gitu, sudah ditetapkan tapi pemerintah daerahnya nggak tahu, nggak ambil pusing, gitu. Ini kan nggak jalan artinya program. Nah, rekomendasinya adalah harus ada keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan warisan budaya. Nah, jadi, akhirnya itu sudah mulai keterlibatan pemerintah daerah untuk mengusulkan karya budayanya sebagai warisan budaya internasional. Dan 2019 kita Aceh sudah jalan, dan 2020 ini saya kira sudah maksimal, tinggal prosesnya aja. Semuanya pasti berproses. Nah, dari pengalaman selama ini ya, sejak melakukan inventarisasi dan penelitian-penelitian itu, kemudian ujungnya kan adalah
disertifikatkan kan. Pemerintah itu mengeluarkan sertifikat warisan budaya tak benda. Nah, kelanjutannya seperti tadi Ibu mengatakan bahwa ini harus ada kerjasama, terutama dari pemerintah daerahnya untuk setelah disertifikatkan apa mau didiamkan saja atau mau dikuburkan lagi atau itu kan harus ada tindak lanjut. Dan tindak lanjut ini seperti Ibu katakan tadi ini harus ada keterlibatan dari pemerintah daerah. Pengalaman selama ini, nah, saya mau tanya ini, pengalaman selama ini dari 30-an lebih warisan budaya tak benda yang sudah disertifikatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aceh ini, apa kendala dengan pemerintah daerah? Apakah nyambung atau cuek saja mereka atau tidak tahu mau ngapain? Iya, di sini ini pengalaman dari pengalaman pekerjaan aja. Saya tidak apa justifikasi atau istilahnya. Tapi dari pengalaman yang kita lakukan, ini kita bicara. Saya melihat memang kalau untuk apa namanya pemerintah Aceh ini udah lumayan bagus. Artinya ketika sertifikat itu diterima, ada upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh untuk menyampaikan lagi ke kabupaten. Kemudian sertifikat itu sudah ada di pemerintah budaya. Nah, cuma saya juga belum melihat artinya semua kabupaten kota yang memiliki sertifikat warisan budaya ini mempunyai program yang berkesinambungan. Ya, sebenarnya kalau awalnya seperti saya katakan kan harusnya setelah sertifikasi itu haknya adalah sudah melakukan perlindungan. Nah, itu seperti apa? Ya harus menjaga kesinambungan dari warisan budaya ini melalui program-program. Jadi programnya nggak cuma hanya festival-festival sebenarnya, gitu. Ataupun hanya bagian dari seremoni belaka, gitu. Misalnya pembukaan acara, maaf aja ya, ini pembukaan acara, terus kita udah sedasi, udah selesai, gitu. Nah, yang main sedasi itu berapa sanggar sih, gitu. Tapi berapa set sedasi di Aceh yang masih ada, itu juga harus kita. Jadi sebenarnya program yang berkesinambungan ini bukan cuma hanya sekedar dilengkap dan secara seremonial, tapi juga ya harus ada rekomendasi. Kemudian juga barangkali kalau yang tradisi oke, kita tetap menjaga kesinambungannya. Tapi untuk pengembangannya ya silahkan aja, artinya mungkin dasar-dasar sedasi untuk kita mengenalkan. Tapi kalau misalnya sedasi ya apa istilahnya gitu, kita harus tampil sekitar 15 menit, tapi kalau itu misalnya harus tampil di dalam suatu acara yang sifatnya apa namanya misalnya televisi atau apa yang harus sekian menit aja boleh tampilnya, ya itu harus tentunya harus dikreasikan. Jadi apa ya, bagaimana kita memikirkan sedati tetap tampil, sedati tetap menarik, tapi bisa ditampilkan. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Bu. Ya. Budaya Aceh yang mana yang sudah disertifikatkan? Barangkali dari 30 itu, barangkali Ibu bisa. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Hebat nih. Buadro, mana saja budaya Aceh yang telah dan belum dilestarikan? Tadi kan Ibu menyebut ada 30 sekian. Baik, saya apa namanya nggak bisa share di sini. Mungkin datanya ada di BPN Aceh, ada juga di Dinas. Tapi saya yang ingat-ingat saja nih, gitu ya. Saya mulai misalnya apa namanya, misalnya dari Tamiang gitu. Tamiang. Gitu. Kemudian kita
ke Aceh Tengah banyak ini tuh yang di belakang Bang Fikar nih, Kerawang Gayo, Gayo, ada gitu. Aceh, ya Aceh Tengah ada 9 kalau nggak salah. Malah Seni Gayo juga tuh kan. Ya, ya. Nah, itu sudah. Kemudian kalau Aceh, ini banyak karena begini sih sebenarnya kita itu kalau di PNB kita dalam pengusulan awalnya gitu, dalam penginventarisasian dan pengusulan kita karena kerja BPNB itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan administrasi area, tapi culture area, wilayah budaya, wilayah budaya. Jadi kita baginya jadi 8 gitu. Misalnya ya Samiang, Gayo, Aceh gitu. Nah kalau Aceh ya pastinya lebih banyak karena secara geografis ya. Jadi mulai dari rencong, rumah Aceh, gitu, arsitektur rumah Aceh loh, maksudnya jangan supaya rumah Aceh yang di musim Aceh, tapi arsitektur rumah Aceh. Kemudian Pak Banu Wahid yang dari Biren, gitu. KKI, ya, ya. Kuah Belangong ya. Belangong. Iya. Banyak ya. Juga, ya. Dari klub juga ada Landok Sampok sudah ditetapkan. Ya. Dari Semelu, Nando ya, kalau nggak salah ya. Ya. Singkil juga ada Canang Kayu, ada Pari, Dampeng, gitu kan. Kalau yang dulu ya lebih banyak lagi Bang. Ya, karena ini memang harus kerja keras lagi untuk mengusulkannya, kan begitu. Harus diteliti lagi, diinventarisasi lagi, kemudian diusulkan. Nah, kalau mengusulkan itu misalnya pemerintah daerah, oh tahun ini saya mau mengusulkan ini dari kami, umpamanya katakanlah ada satu daerah mengatakan, oh Bu, kami punya tradisi ini, kami ingin mengusulkan ini. Itu boleh tidak? Usulannya kemana? Langsung ke Ibu atau ke BNPB Aceh atau gimana prosedurnya? Kalau pengusulan itu langsung. Kalau dulu kita kan ada perubahan ini ya, perubahan nomenklatur di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya, direktoratnya. Jadi kalau sebelum tahun 2020 ini ada namanya Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Nah, salah satu direktorat yang mengurus di Dijen Kebudayaan yang mengurus untuk pengusulan dan penetapan WBTB ini di direktorat tersebut. Tapi setelah kita punya baru di Dijen Kebudayaan, nanti yang mengurus ini di Direktorat Perlindungan Budaya. Nah, jadi pemerintah daerah mengusulkan ke direktorat tersebut. Gitu. Nanti saja pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah Aceh, Pak Aceh itu berkoordinasi dengan BPNB Aceh. Kita melakukan pertemuan, diskusi, dan kita memverifikasi awal lah gitu. Untuk kita kirim pastinya berkasnya ke Direktorat Perlindungan untuk kita usulkan segera ditetapkan. Jadi langsung aja dari pemerintah Aceh. Nah, nanti tentu saja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dari Dijen Kebudayaan, Direktorat itu konfirmasi lagi ke BPNB, gitu. Konfirmasi data. Sekaligus juga kalau misalnya ada kelengkapan data yang kurang, biasanya kita dikonfirmasi juga. Untuk 2 tahun ini. Oke, jadi ya ini mudah-mudahan kawan-kawan kita dari daerah, dari dinas kebudayaan atau pihak-pihak yang bekerja untuk bidang seni budaya ini mendengarkan percakapan ini dan langsung silakan menginventarisir ya, mana-mana yang mereka pikir pantas untuk diusulkan, ya silakan sebanyak-banyaknya. Kan begitu Bu ya, nanti baru diverifikasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu lah ya. Jadi silakan kepada seluruh daerah di Aceh, kabupaten dan kota, usulkanlah sebanyak-banyaknya produk-produk budaya apa saja yang mau diusulkan,
untuk warisan budaya tak benda ini. Wah, ini kalau apabila belum jelas juga, nanti bisa dikoordinasikan dengan BNPB ya. Ini suaranya terdengar nggak? Terdengar ya? Oke, baik. Masih. Oke, jadi ini saya kira salah satu poin penting dari kerja pelestarian nilai budaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB wilayah Aceh dan Sumut ini. Ya, Balai plus BPNB, astagfirullahaladzim. BPNB. Ya. Oke lah, maafkanlah kalau saya silap-silap. BPNB, maksudnya itulah. Ya, oke. Nggak Pak, dimaafkan. Baik, nah, semua sertifikat yang sudah dikeluarkan itu sudah diterima daerah masing-masing atau ada yang masih tertunda, Bu? Sudah diterima masing-masing. Jadi ya seperti saya katakan tadi, ya memang kebetulan yang alhamdulillah lah ya, Dinas Budpar Aceh setelah menerima sertifikat wajibnas yang diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, biasanya menindaklanjuti dengan satu kegiatan seremoni untuk penyerahan sertifikat tersebut ke kabupaten kota. Ini juga dihadiri oleh bupati atau yang mewakili yang mengurus kebudayaan di kabupaten kota di Aceh. Oke, berarti sertifikat sudah diterima dan silakan dilanjutkan kerja pelestariannya oleh daerah dengan membuat program-program untuk melestarikan yang sudah disertifikatkan itu, umpama Sedati ya. Nah, Sedati bikinkanlah programnya untuk pertama tentu saja melestarikan seni Sedati, yang kedua memperhatikan ekonomi syekh-syekh Sedati, para pelaku-pelaku Sedati, dan ada sisi-sisi ekonomi yang lain barangkali dari Sedati itu yang bisa dikembangkan sebagai nilai tambah ekonomi ya. Betul sekali. Jadi Bang Fikar, saya kira kita ditetapkannya warisan budaya ini dengan sebuah sertifikat itu bukan untuk kebanggaan ini. Ya, kita sudah secara formal kita sudah ini, tapi tindak lanjut dari sertifikat itu. Dan ini kenapa juga saya sampaikan begini, kenapa ketika itu harus dilakukan sidang-sidang penetapan gitu, kenapa nggak langsung aja, ini kan memang udah ini karya kami gitu. Nah, sebenarnya adalah harus dilihat juga komitmen pemerintahnya, komitmen masyarakatnya untuk melindungi karya budaya ini. Dan perlindungan yang dimaksud bukan cuma sekedar tadi saya katakan, bukan hanya sekedar nanti tarian itu muncul di acara seremoni, tidak seperti itu. Iya, betul. Tapi misalnya Kerawang Gayo tadi saya katakan, itu diapain? Dipakainya nggak seperti tapi suatu warisan budaya tak benda setelah ditetapkan, diupayakan untuk menimbulkan dampak yang istilahnya multiplier effect. Jadi bisa dampaknya masuk juga peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktivitas dari melakukan pelestarian budaya. Contohnya misalnya Kerawang Gayo. Kerawang Gayo itu selain misalnya dia dipakai dalam media-media tradisional, misalnya dalam aktivitas menari, ya kalau Bang Fikar itu sering kan ikonnya pakai Kerawang Gayo. Tapi juga itu harus urusannya bukan urusan dinas kebudayaan aja, tapi urusannya urusan apa namanya yang ngurusi UKM, ya UKM ya, pedagang ya, betul. Ya seperti itu gitu. Ya. Nah kalau misalnya yang ditetapkan adalah obat-obatan tradisional herba, itu
ya urusan dinas kebudayaan, apa urusannya dinas kebudayaan ngurusin obat? Enggak begitu, tetapi tradisi yang diwariskan oleh indatu kita berupa obat-obatan tradisional yang dari tumbuh-tumbuhan rintang, kunyit, jahe, dan lain sebagainya gitu. Itu urusan kebudayaan, tapi pengembangannya juga kepada urusan misalnya pembudidayaan tanaman kunyit di seluruh Aceh. Nah, itu kan bukan urusan dinas kebudayaan. Iya, betul. Jadi Itu ada. itu gitu aja yang urusan kebudayaan yang mengusulkan, tapi tindak lanjutnya adalah semua yang bersinggungan dengan karya budaya itu bisa ikut bekerja sama tentunya dalam pelestarian budaya tersebut. Baik. Ya, nah ini ya, jadi ini ya ini peluang ekonomi, ya silakan manfaatkan, kan begitu. Rawangkayu jangan cuma dipajang seperti ini, bagaimana motif ini bisa memberi dampak ekonomi, memberi dampak apa namanya kesejahteraan, kan begitu, kepada pengrajinnya, kepada penikmatnya, dan memberi dampak pengetahuan dan lain-lain, begitulah ya, seperti herbal tadi. Itu contoh yang bagus. Racikan obat adalah bagian dari kebudayaan, tetapi setelah menjadi obat, setelah menjadi, dia kan menjadi punya nilai ekonomi, ya silakan industri farmasi barangkali memanfaatkan itu, silakan UKM-UKM memproduksinya, dan mudah-mudahan ya itulah warisan budaya yang memberi dampak banyak terhadap kehidupan kita. Baik, jadi saya semakin paham kerja dari Balai Pelestarian Nilai Budaya ini. Baik, ini ada pertanyaan, Bu. Pertanyaan dari Saiful Rahman Winzen. Bu, untuk event tahunan Aceh seperti PKA kapan lagi digelar? Karena terakhir saya ingat pada tahun 2018. Nah, ini PKA ini urusannya pemerintah Aceh barangkali ya. Tapi nggak apa-apa, barangkali Bu punya jawaban untuk inilah. BPNB Aceh, Pak, ya. BPNB Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh itu kan 4 tahunan ya kalau di Aceh ya. 5 tahunan ya. 4 tahun apa 5 tahun? 5 tahunan, Bos. Itu event kebudayaan yang besar. Nah, kalau itu memang betul Bang Fikar, itu urusan pemerintah Aceh dan bukan cuma urusan pemerintah Aceh, saya kira. Ya, urusan semua kita lah ya. Ya. Ya, tapi itu memang event 5 tahunan ya, 5 tahunan. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Kita akan gelar lagi itu event Pekan Kebudayaan Aceh itu. Dan mestinya semua produk-produk dari warisan budaya tak benda itu mesti muncul semua di situ ya. Tapi juga sebagai informasi tambahan nih Bang Fikar, bahwa kita sangat bangga di Aceh itu bar ya, bukan kebudayaan Aceh. Tapi juga Direktorat Jenderal Kebudayaan, ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari hasil kongres tahun 2019 bahwa di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu harus melakukan dan kebudayaan nasional. Pekan kebudayaan nasional ini berakar dari pekan kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Jadi nggak mesti tingkat provinsi, tapi juga baru-baru ini, ya baru Agustus kemarin itu Kabupaten Pidijaya melaksanakan pekan kebudayaan daerah atau PKD. Nah, jadi sebenarnya silahkan aja kabupaten kota sebelum ke PKA itu membuat kalau memang artinya dari sisi anggaran yang mau buat pekan kebudayaan daerah yang nantinya akan akan tersambung gitu ya dengan pekan kebudayaan nasional.
budaya nasional itu sudah tahun dilaksanakan. Tapi dengan syarat yang bisa ikut di Pekan Kebudayaan Nasional sudah melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi itu jenjangnya begitu ya? Oke, ya, jadi silakan daerah-daerah, pemerintah daerah semua mengkreasikan, membuat event-event budaya di tingkat lokal daerah, kemudian nanti hasilnya diikut sertakan di tingkat Pekan Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan tadi ya. Oke, nah ini silakan kalau begitu pemerintah daerah membuat event budaya sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena kan dengan kebudayaan ini kan itu kan nanti ada semacam jalinan komitmen yang diikuti tentunya dengan penandatangan MOU antara Dirjen Kebudayaan dengan daerah yang melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan daerah. Jadi nantinya ya apakah langsung dari Sekretariat Dirjen Kebudayaan atau BPNB juga ikut memfasilitasi satu atau dua kegiatan dari Pekan Kebudayaan tersebut. Misalnya kayak BPNB ikut mensupport untuk kegiatan permainan tradisional, permainan tradisional Aceh. Dan kita juga ada satu kegiatan tim kompetisi dan juga sebagai pendukung dari kebudayaan. Iya, baik. Ya ini ini makanya ini penting sekali percakapan sore hari ini karena kita mendapatkan informasi-informasi yang selama ini barangkali kita dengar tapi kita tidak tahu persisnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan ada perbincangan seperti ini, pernyataan keterangan dari Ibu Irini, kita menjadi paham bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan di bidang seni budaya, bukan saja ansih soal budaya, tetapi juga berefek kepada sektor-sektor yang lain. Baik Bu Irini, kita sudah bicara tentang warisan budaya tak benda, bagaimana prosedur, apa yang sudah dikerjakan, lalu apa yang harus dilakukan untuk kerja pelestarian berikutnya. Kerjasamanya sudah, pemerintah daerah bagaimana perannya, kita dorong untuk mereka terlibat aktif. Baik, sekarang ini kan saya ingin menyinggung soal pandemi COVID. Yang sekarang kita tidak tahu ini kapan berakhirnya, tetapi menurut amatan kami, BPNB ini termasuk salah satu lembaga yang sejak awal sebetulnya sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait dengan mengisi masa pandemi ini. Nah, untuk Aceh, Bu, untuk Aceh, barangkali juga untuk Sumut ya, kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang sudah diselenggarakan dan apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan-kegiatan itu? Jadi pandemi global COVID-19 ini kan memang berdampak pada seluruh Korea. Kalau awal-awalnya kita berpikir, oh ini pasti istilahnya hanya pada para pedagang gitu ya. Kita bayangin orang-orang jualan pengusaha kecil. Tapi kenyataannya sudah 7 bulan ini kan malah dampaknya luar biasa sekali perekonomian dunia, Indonesia, semua. Juga yang paling intinya lagi, yang paling saya katakan parahnya lagi, itu yang awalnya nggak masuk dalam hitungan pelaku seni, gitu. Pelaku seni terdampak. Di antara yang paling terdampak itu pelaku seni ya. Memang benar-benar dia itu kehidupannya dari kreativitas dia berkesenian. Nah, BPNB gitu, dari awal justru sudah memikirkan hal ini. Gitu. Karena saya katakan ketika panggung tidak bergoyang, ketika pentas tidak menyuarakan
Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang pekerja-pekerja seni? Tapi saya menangkapnya begini kan, ya apapun tantangan kita harus cari peluang untuk tentunya menjawab tantangan tersebut. Sehingga caranya apa? Hanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melalui media-media virtual. Ya. Makanya kami ya menjawab tantangan ini dengan aktivitas yang semua kegiatan luring luar tentunya menjadi daring. Sehingga kami buatlah kami tawarkan kepada komunitas-komunitas siapa tuh yang bisa misalnya membuat, ya bahasa sederhananya gitu, siapa yang bisa membuat membuat aktivitas mereka dalam bentuk video pendek gitu, yang nanti bisa kita tayang. Ya artinya juga jeripaya dari teman-teman ini adalah kita berikan melalui mungkin kecil ya. Jadi paling enggak awal bulan pertama, kedua, ketiga itu bisalah membantu. Nah, ini kita berikan kepada teman-teman komunitas. Nah, kemudian juga PPNJ sendiri, masa kegiatan pelestarian harus terhenti gitu. Apakah ayo kita semua udah diam diri aja gitu kan? Itu, tapi kami menemui salah satu tadi di Twitter itu kenapa oleh media kita dapat kita nggak buat kita kenapa, tapi kenapa kita nggak ada orangnya di depan kita gitu kan? Tapi kita harus tampil karena walaupun di depan kita nggak ada orangnya, tapi seluruh dunia bisa menyaksikan. Maka kami buatlah salah satunya kenapa. Kemudian ada kami juga mensosialisasikan masalah wabah ini dalam film-film pendek. Jadi sosialisasi itu kan nggak mesti loh dari Kementerian Kesehatan aja, tapi juga melalui pendekatan budaya juga penting. Karena sebenarnya kalau orang Aceh ini nggak sesuatu ya, ini memang nasional, tapi ini juga sebenarnya wabah itu kan juga pernah terjadi di beberapa tempat, termasuk di Aceh pada masa lalu. Nah, orang Aceh sendiri bisa survive. Caranya apa kan gitu? Itu yang kita informasikan ke masyarakat. Untuk bisa survive dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata apa? Ternyata kan balik lagi kita pendekatan budaya tadi. Kita menggali kearifan lokal melalui tentunya obat-obatan tradisional tadi itu ternyata bisa untuk menaikkan imun tubuh. Nah, imun tubuh itu kan penting untuk menghalau virus corona. Nah, ini yang kita sosialisasikan seperti itu. Kemudian juga nggak usah panik gitu. Nggak usah panik. Yang penting kita tunggang gitu. Karena kita juga wabah kolera pada masa 1800-an itu pernah. Betul. Itu juga ada. Jadi kita nggak usah panik, tapi karena kita kembali lagi apa sih upaya yang bisa kita lakukan selain doa, tentunya patuhi semua ketentuan dari kesehatan, tapi juga kita bisa melalui pendekatan budaya. Jadi balik lagi ke pendekatan herbal tradisional itu kita sosialisasikan. Jadi itu kegiatan-kegiatan masuk dialog-dialog itu yang dari webinar. Ya, saya ada beberapa kali saya ikut dialog-dialog itu, dan itu saya kira penting sekali ya untuk memulihkan dan mengisi ruang yang sebetulnya sedikit beku ini kan. Jadi kan
pandemi menciptakan kebukuan ruang, dan kebukuan ini yang harus kita isi, harus kita hangatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa budaya, tentu saja dengan format yang berbeda. Panggung tak ada, tapi virtual ada. Ya, jadi menyiasati keadaan seperti semapa virtual, itu kan semapa virtual tuh, ya kan, tanpa penonton, tapi tetap bisa berekspresi dengan baik para seniman-senimannya. Baik, ini program ini sampai kapan, Bu? Program mengisi pandemi ini. Dan para seniman apa yang harus dia kerjakan ke depan, gimana sih anunya? Nah, ini kami juga kemarin itu kebetulan juga sudah rapat ya dengan langsung di Dirjen Kebudayaan. Kita melihat, kita nggak tahu ya kapan pandemi akan berakhir. Gitu. Ya, gitu. Tapi berakhir atau akhirnya belum berakhir, kita harus sudah punya apa namanya, kita harus sudah mengantisipasinya melalui program-program ke depannya. Gitu. Nah, terutama ya program ketika misalnya pandemi ini belum bisa dinyatakan berakhir. Yeah. Maka ke depannya kami malah sudah berpikir untuk penguatan SDM. Penguatan SDM ini bukan cuma pengelola kebudayaan ya, tapi juga langsung ke komunitasnya gitu. Okay. Jadi penguatan SDM yang nantinya tentunya adalah semacam workshop, pembekalan, pelatihan itu untuk komunitas bagaimana mengelola konten-konten media baru ya, media baru. Itu kan semua yang ada kaitannya dengan internet lah gitu. Jadi itu kita malah mau sudah seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah tantangan ke depan. Kalaupun misalnya pandemi ini berakhir, nah ini kegiatan-kegiatan yang virtual ini juga nggak langsung ditinggalkan oleh pengelola kegiatan, program kegiatan. Artinya tidak mungkin kembali lagi kita ke belakang kan? Kalau pandemi berakhir, katakanlah pandemi berakhir, lalu kita kembali ke belakang lagi kan tidak mungkin. Kita harus jalan terus. Dan kita juga melihat bahwa model-model yang virtual ini nanti akan menjadi kebiasaan. Artinya yang kita lihat aja sekarang ini misalnya, kita kalau misalnya kita mau buat seminar nasional, kalau dulunya kan kita harus mengundang orang, sedia hotel, sedia ini. Nah sekarang orang dengan media laptop ini segini aja, kita bisa berinteraksi dengan narasumber kita yang bahkan di luar negeri sekalipun, tanpa harus mendatangkan. Dan bukan nggak ada hasilnya. Ada hasilnya, sedang dalam contoh ini aja, contoh pengalaman yang dilakukan oleh BPMD Aceh dalam satu kegiatan seri webinar yang bekerja sama dengan salah satu teman komunitas. Kita diskusi tentang sandiwara tradisional yang pernah ada di Aceh. Nah, dari situ tadi yang awalnya masyarakat dan BPMD sendiri belum menginventarisir apa saja sih drama sandiwara rakyat atau sandiwara tradisional. Jadi situ malah muncul gitu. Padahal dari obrolan ini yang di layar ini aja gitu. Terus malah kita dapat rekomendasi ini dulu pemainnya masih ada, masih hidup, sudah tua, sudah ini. Nah, apa yang terjadi ke depannya kita berpikir dan kita bukan BPMD aja gitu. Tapi yang mengurus kebudayaan baik di daerah maupun di provinsi, kita bagaimana, apakah bisa kita merevitalisasi ini? Karena ini adalah potensi kita sebenarnya, salah satu kekayaan intelektual dari para seniman kita. Misalnya dari kegiatan yang seperti ini kita sudah kita sudah kemudian juga berpikir ke depannya beberapa apa sih yang sebenarnya ini bukan kemauan BPMD gitu, tapi juga suara tentunya dari masyarakat. Baik Bu Irini, tapi ini kita ngobrol-ngobrol terus, mestinya ngobrol kita ini ada selingannya. Saya kira operator kita minta untuk memutarkan kembali video singkat
yang tadi sudah diberikan dari Ibu Irin itu ada beberapa video, silakan dipilih saja apakah semapa kembali atau serah saja lah. Bisa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Permainan Tradisional tahun 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Diadakan dalam konsep yang lebih besar selain karena masuk dalam salah satu dari 100 kalender of event pariwisata Aceh, juga dikarenakan sudah waktunya program ini menampung lebih banyak varian permainan tradisional lokal, permainan yang hanya ada di Aceh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Permainan Tradisional tahun 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Adik-adik sama-sama kita lepas balonnya. 3, 2, 1. Silakan Pak Wali. Inilah kita berterima kasih sekali kepada BPNB Aceh yang menyelenggarakan dalam rangka melestarikan budaya yang merupakan warisan indah untuk kita. Sekarang zamannya teknologi, banyak permainan-permainan canggih yang akhirnya justru akan merusak daripada anak-anak kita. Paling nggak kita mengantisipasi ya, di mana anak-anak sekarang kan udah kecanduan gawai. Bangun pagi sampai mau tidur dia pegang gawai, dia pegang gadgetnya. Selain motorik juga tentunya fisik mereka itu dilatih dalam permainan tradisional.
Barangkali Ibu bisa jelaskan Bu di video itu permainan-permainan apa saja yang sebetulnya yang ditampilkan itu. Saya lihat ada beberapa permainan tradisi ya, tradisional. Iya. Kita melakukan sebenarnya ini kita kegiatan festival permainan tradisional itu setiap tahun kita laksanakan. Cuma karena tahun 2020 ini ya, jadi kita laksanakan. Ini kan kalau permainan tradisional kan salah satu dari kemajuan budaya. Cuman kalau sebenarnya masih ada ratusan permainan tradisional di Aceh ya. Ada buku jadi permainan tradisional. Jadi permainan yang kita lakukan di BPNB Aceh ini, yang setiap tahun itu ada itu permainan hadang. Dan kemudian ada buntut, enggrang ya. Enggrang. Kemudian lompat panjang, ada eksibisi seperti misalnya gasing Aceh, kaki bengong. Nah, satu lagi yang disediakan tuh yang paling seru kemarin itu tarik situ, lepas pisau. Jadi memang permainan masa kecil kali ya kita dulu. Jadi ini yang dilakukan oleh BPNB Aceh tahun 2019 yang lalu. Ya. Permainan-permainannya. Ini permainan ini masih dilakukan, dilombakan atau diapakan setiap tahun itu gimana? Nah, dalam kegiatan festival ini biasanya kita ada permainan yang memang dilombakan. Misalnya hadang, tarik tambang, buntut, itu setiap tahun kita lombakan. Tapi ada yang hanya untuk mengenalkan kepada anak-anak kita, batu rimong, kemudian gasing, layang-layang. Jadi layang-layang Aceh ya. Ya. Itu biasanya kan anak-anak ini diajarkan buat layang-layang. Kemudian setelah jadi itu layang-layang Aceh itu, layang-layang Aceh kan sangat khas ya. Iya. Itu sama-sama kan di sini dibilang Padang, dinaikkan sama-sama itu anak-anak itu, jadi dia menghasilkan karya gitu, tapi juga bagaimana mainkannya gitu, karena layangan itu kan besar, kalau anak-anak itu kan susah mainkannya. Iya. Oke. Ya, barangkali satu hal yang harus kita sadari bahwa kebudayaan kita ini adalah kebudayaan outdoor. Ya, jadi kebudayaan kita adalah kebudayaan outdoor. Jadi umpamanya, kenapa kebudayaan outdoor? Karena kegiatan budaya kita ini lebih banyak dilakukan di luar sebetulnya. Seperti masa selesai panen, lalu ada perayaan-perayaan, ekspresi seni budaya. Baik apapun itu, kebudayaan adalah sesuatu yang menciptakan rasa hangat di sebuah kota. Kebudayaan adalah ekspresi dari orang-orang yang bahagia. Jadi karena itu melestarikan kebudayaan adalah melestarikan kebahagiaan sebetulnya. Karena produk budaya itu lahir dari hasil perenungan, dari hasil kontemplasi, dari hasil ekspresi, dari hasil rasa bahagia manusianya. Yang karena itu penting sekali kebudayaan ini. Baik Bu, ini tanpa terasa kita sudah 1 jam. Pukul 17:30 kita sudah memulainya tadi, memang terlambat karena kendala teknis. Kita sudah sampai di penghujung acara sebetulnya. Saya ingin membacakan beberapa komentar. Ini komentarnya tidak muncul di monitor saya ini. Baik, barangkali apakah ada yang Ibu mau sampaikan sebagai penutup dari perjumpaan sore hari ini? Baik, saya sih sebenarnya saya sangat setuju bahwa yang namanya kerja budaya, produk budaya kita aja bukan produk budaya seorang, tapi komunal.
hasil kerja bersama di komunitas atau pelaku dari kebudayaan. Maka untuk pelestariannya kita juga tidak bisa sendiri. BPNB tidak bisa sendiri, dinas yang mengurus kebudayaan juga tidak bisa sendiri. Maka untuk itu diperlukan gotong royong untuk melestarikan budaya. Siapa melakukan apa saja itu ada bagian-bagian. Tapi yang jelas untuk melahirkan program-program kegiatan pelestarian kita harus ada saling koordinasi antar kepentingan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan komunitas, dan komunitas tentu saja terbuka untuk bekerja sama, saling membantu, mendorong untuk pelestarian budaya. Itu Bang Fikar. Jadi tidak ada yang namanya kerja budaya itu sendirian kerjanya, baik programnya dan juga pelaksanaan. Baik Bu Irini, saya ingin menarik sedikit kesimpulan dari pertemuan kita ini, bahwa pertama kerja kebudayaan ini bukan kerja sendiri-sendiri, melainkan kerja bersama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan sertifikat warisan budaya tak benda untuk Provinsi Aceh sejumlah 39 ya, 39. Dan karena itu mari kita sama-sama memfokuskan antara lain program-program untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan ke 39 warisan budaya tak benda nasional dari Provinsi Aceh ini. Kita ciptakan program-program untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan itu. Silakan ini dikreasikan di masing-masing daerah, kabupaten dan kota, kemudian nanti dibikinkan festivalnya sudah tersedia, ruang festivalnya sudah tersedia, ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat nasional. Silakan ini diisi oleh semua pelaku-pelaku budaya dan terutama difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini, mungkin melalui lembaga dinas kebudayaan, pariwisata dan lain-lain. Dan kebudayaan kita berbasis komunal, karena itu melibatkan banyak pihak, komunitas, warga, dan semua. Harus kita ingat, kebudayaan kita adalah kebudayaan gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena memang kebudayaan bersama, tidak muncul dari ekspresi individu, tapi muncul dari ekspresi bersama. Merayakan kebudayaan adalah merayakan kebersamaan. Baik, terima kasih Bu Irini Dewiwanti sudah menyediakan waktu selama 1 jam untuk mengisi kegiatan Serambi Podcast ini yang saya pandu. Saya memandu acara ini berada di Kabupaten Bogor. Ibu Irini berada di Banda Aceh dan operator kita berada di kantor Serambi Indonesia Banda Aceh. Jadi teknologi inilah yang kemudian mempertemukan kita dalam satu percakapan yang saya kira sangat bergizi untuk sore hari ini. Saya Fikar Weda, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari percakapan ini kepada seluruh yang menyaksikan kegiatan ini, dan kami terbuka terhadap kritik-kritik atau masukan untuk perbaikan bincang-bincang budaya. Karena kita akan bincang budaya ini kita akan lakukan secara reguler dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berbeda. Kita bicara budaya karena bicara budaya ya kita membicarakan diri kita. Membahagiakan sebuah kota adalah memunculkan kebudayaannya. Senimanlah yang menghangatkan sebuah kota sebetulnya. Karena itu seniman ini perlu dipelihara, ya, karya-karyanya. Baik, barangkali ada yang mau ditambahkan Ibu sebelum kita tutup? Kira itu aja. Terus berkarya para pekerja seni, para seniman, karena idealnya tujuan dari negara kita Indonesia. Kalau di karya itu
Indonesia bahagia. Maka saya setuju tadi langsung yang tambah pecah. Saya setuju sekali. Seniman yang membuat kita itu menjadi bahagia. Terima kasih dan tentunya mau. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya memberi apresiasi kepada semua kita yang sudah bergabung di acara Bincang Budaya Serambi Podcast ini. Dan mohon maaf sebab banyak sekali kendala-kendala teknis, ya, suaranya barangkali tidak terlalu jernih, tersendat-sendat dan lain-lain. Ini adalah kendala teknis kita. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perbincangan budaya episode berikutnya. Insya Allah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Apa ya? Jadi kita lalu jalan rata jalan kami duduk. Jadi kepikir permainan. nyokon dengoh mencegah kopi belum dah virus corona. Jadi saya putih dalam nanggro, aduh patih dalam nanggro. Yang nyari tanah. Dia baca-baca dulu. Jadi jaga jarak. Oh, social distancing. Undang. Agak ya. Belum pikir karena diam rumah. Dapat jauh buku, dapat nyan apa? Terus kan jauh. Nah, jadi dia gadang-gadang lagi juga sedang corona. Mengajar saya. Allah yang maha megah maha kuasa danyo dinanggro kamu no ulah gebi musibah le Allah Ta'ala sedih tak? kagujo bermacam ragam wahai ayah nyokofik si kurang belah virus corona Betul. nyan gepegat peraturan le pemerintah acara tak cegah penting lagoina Penting tak? yang kejut hai abudo adi ontruh kalangkah nyobak jamu ayah bineh belang raya Betul ya. manjut duk toto penting melepah jika gepegah aturan kana Nyo. dalam kesehatan menan gepegah cara tak cegah penting lagoina Penting tak? belum urang getanya yang wo di Eropah yang penting melepah angkutren bandara Allah. baik sampai virusnya menular hai ayah payah tak cegah ngon tata cara Virus corona wahai rakan ro. nyo Bahayahan bagawa menyewata dekat. betul Nyan ke penyakit mujangkit lama tho. Letat yang kamu palo wabak Rabbana. betul Nyan wajib getanyo pate wahai ado. Nyan pemerintah kage himbau mandum sedara. Nyo. Menancit haba dokter pi kali hangge pako. Cara mencegahnya bak tanyo sedara. kiban jara lagi Cara ji pertama busering tarah jaro. Betul. Lombek tanyo toto angan urang lingkar. Nyo. Lam kerumunan bek naga tanyo supaya penyakitnya jauh ba anggota. Betul. Menancit busering olahraga tanyo tiap uro. Nyo. Makan sayuran buah-buahan lom dudo imun tanyo tegah. Betul. Han kenang penyakit ke tanyo ado mencegah atanyo yang penyakit wabah buta. ya kiban kan yang penting tadi dapat Kan ke ya.
Gunung Selawah megah naban di salup awan takalan rupa. Habis. Baculun himbau kerakan-rakan inongon agam tuhangon muda. Dalam rangka gecegah virusnya erakan patih aturan bak pemerintah yang kana. Betul. Bek tajak patih yang macam-macam berita hoak hairakan bek tajak baca. Betul. Nyo informasi bak kedokteran nyan yang penting harakan yang na bak berita. Betul Tat. Nyan ke yang penting paling tan uram supaya rakan hudip sejahtera. Lam yang kagak pegahnya buta tatuban penting hanaban ge tanyo bina. Betul. Lagi anak tikula kagak pupreng harakan oleh nyan tempat ibadah ujubang kagak tok tira. Betul. Gutuk sementara wahai orakan untuk pencegahan penting lagoina. Dan oleh ulama pi kagak pegah menan wahai orakan cikana fatwa. Beda pegah macam-macam muta buat pitan wahai saudara. Tiap na musibah ku cegah harakan tuntena aturan pakri bancara. Bukan le sayang tak dalam belang. Cicim hairakan di pemebura. Nyo ke cukup bahaya virus coronanya di nanggro Wuhan mula. Alehnya menyebar wahai erakan mantaponya laju serta maka jiu golong getanyo kenang penyakitnya wajib hairakan jaga menjaga. Memang kabudoy punten harapan nyo lagi kamu lamlang keluar. Oh, dadu lamang tapakonan adat badan hitam penyakit hana. Nyo yang baju kutur coba nyo kamu putrang bak rayatumna. Cuma betul tanyo orakan ondu semayang tanyo modoma. Kuling Allah besar cubang dalam kerja kamon pindah ubina bada yang kado orakan nebile Tuhan puji ohumna. Semata adalah salah satu tradisi lisan yang berkembang di Aceh. Walaupun saat ini generasi penuturnya sudah sangat berkembang. Di Rumah Mantong, Betul. Jago dan Him merupakan tradisi lisan yang berkembang pada masyarakat Aceh. Him adalah teka-teki berbahasa Aceh yang disampaikan oleh dua orang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dan biasanya dimainkan pada saat-saat senja. Contohnya adalah pada video berikut ini. Itu anakku dan aku kan Jepang ni cok ni sejam saya lagi tak belum kan baik Jepang kena corona baru Wimpu wah nak nangon nanti kau yang mengaku nangon berapa nangon berapa Hello. Pun buah. Pun buah. tengok kau yo Hai pun pi kau nyo keadaan nyo. kadang apa sih kau Hanyo anjut. Nyo keadaan anjut ya kena anjut ya gede. bunga Kau nyo corona anjut ya kena anjut ya gede. hai kamu seniman nom nyo hanan nanti kau nah jahat pu baju gaduh rumah tempuh betul Kau ni kanyo ma pun buat man. Karena nyo kan orang pemerintah. Jadi harus dapat duit. ron pu pergi ke Kau ni dun. Karena lu menron kalau bekurun, kamu beli. Jadi lu juga pakai kamu ni cara je. mau juga Icon cara aja di dokter lah rumah tadu pakai masker di luarnya masker dah. ye Kau punya krum. Yang nak utus mayang. Hai. mau belah ke bel Lu tu drone. Karena drone urus ini.
Cuma jino punya tacah no untuk jauh le, untuk gembira tengok hanya sepi le putron. Yang gaji lu jak terus hanya jak orang ni. Kan kamu tu, tapi dia urun lah ramai tapi urun. Yang kan jino hanya le sepi dia lo. Pak jok ni. Jino nak tinggal aja menol. Apa dengar? Ya, untuk dah gembirakan ro. Hai tuan jiu ni muhim. Pemegah ni orang. Macam muhim kerja nak udwa. Nak tu pekan jak kemari. Nak utupak lah teki. Buklam melumpur kuih rumah. Oh jaga bunga putah lah kau nak. Melumpur kuih kunyat dalam tanah. Dia pegah cukup moh. Apa jawapan melumpur kuih kunyat dalam tanah? Berat je dah. Berat tu. Boleh. Pur lu. Nyaw kong tu mai mu. Makali ke awak kahwin kau mu. Ya kahwin kamu. Malu cip terang ni lu. Menyondron juara enam talah silu. Kan? Nyok kuhim tahu apa jenis bugla? Dakor dan jenis bugla. Faham juga. Lu. Juara tapi provinsi Aceh. Ji jauh tiga him ro. Boh kaya dia yang tak. Mesti bukan. Boh talak dua dina. Ka, urang jauh hantu hijak. Urang yang duk aku jaga tengok di depan. Pakon. Itu hanya cocok kon muhrim. Agam pu muhrim. Macam mana agam nasib kau mereka? Ya, mereka jauh ni pula ro ni tu. Kau nyok tanya tu nama tengok orang Islam. Nyok agam tapi aku duk jauh. Hanya tu. Pakon. Yang juga kan kau hai kak agam yang pakak muhim. Kiban. Apa tu buah kau buka? Nah. Dupu ke ro ba? Pu. Boleh. Kau nak? Ya kau betul. Mana kau aku itu kau? Nak dengar tahu nyaman taboh. Him ha. Tiu ha raya mata. Ya langka. Dia keluh lau ku, iplung daga apa? Him ha. Tiu ha. Raya mata. Raya dah macam ni. Malam. Dah celok orang ku. Lau ku. Ani Iplung dia wala. Ya langka lom. Him ha. Tiu ha raya macam. Celok orang ku. Iplung tu wala. Oh depa lu nak. Motor tu lu. Betul. Man ron pula jak no siap karaoke ke baru tak ada juara him. Ya teh ro belakang. Nyo tu masuk petuah dari orang tua him nyo ha. Belau. Ketinian aja. Ji tabo. Ni kalau tiga. Nyo na him tabo. Him ji. Tabah poput. Dua peh. Put tumpang. Dua cengkeh put. Ya. Gampang lah. Apa gampang? Kebua. Tiba ni buat kebua. Dua puak bapa, dua buah lungke. Empuk-empuk orang hiya, ikut je. Yang tu. Jadi nyo nak foto coba lu. Triang tu lo pagi nang ro. Triang mudura pagi kuda. Ya kan? Ge bilang na. Ge tudung tan. Pua tanya coba mana? Oh nya. Kau tarik kawin le. Kenya dah pua. Yang tu. Tu, kayu pos up je. Ya anji jauh je hang taklah. Hang apa pos up lu. Ini bro tahu dia. Saya bantuan nama tuam tu. Ya bantuan corona nyo. Yo nama tuam yo gua hanya pre kami manga. Nyata pre. Bo jak tu. Dah upload tempoh na. Ya, bo jak bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa ke ya? Jadi kita balon jak kenu. Rata jalan kabeh tutup. Jadi
Jadi ke PHE pagi mainan. Alah bukan. Nyokon tengah mencegah COVID. Mencegah COVID COVID. kurang belah, virus corona. Yo. Jadi tanya udip dalam nanggro harus dapat aturan nanggro. Oh betul. Yang menarik dah. Ya wajib kadu. Oh, hanya tahu. Oh bukan. Jadi jaga jarak. Oh social distancing. Ya betul. Anu mudah dong nang dong. Mudah. Kaget ya. Belum pikon karena diam di rumah. Heeh. Tak baca buku, tak buka nyan cari-cari gitu apa. Terus pernah baca berita. Nah, Jadi dia gada info kan. betul. Lagi juga tentang corona. Cio. Memang kan jangan mencari. Mencari, Jadi cuba. dua kelas. Ya cukup trek kan kena mencari. Alhamdulillah, puja ke Allah Allah. yang maha megah, maha kuasa. Tanya di nanggro kamu no ulah gebi musibah le Allah Ta'ala. Sedih tak? Kagujo bermacam ragam. Wahai ayah, nyokofik si kurang belah virus corona. Betul. Nyan gepegat peraturan le pemerintah. Acara tak cegah penting lagoina. Penting tak? Yang kejut hai abu do adi ontruh kalangkah nyoba jamu ayah bineh belang raya. Betul ya. Manjut duk toto penting melepah jika gepegah aturan kana. Yo. Dalam kesehatan menan gepegah cara tak cegah penting lagoina. Penting tak? Belum urang-urang getanya yang wo di Eropah yang penting melepah ang getren bandara. Allah. Baik sampai virusnya menular hai ayah. Payah dah cegah ngon tata cara. Virus corona wahai rakan rong. Nyo. Bahayahan bagawa menyewata teka. Betul. Nyan ke penyakit menjangkit lama tho. Letat yang kamu palo wabak Rabbana. Betul. Nyan wajib getanyo pate wahai ado. Nyan pemerintah kage himbau mandum sedara. Nyo. Menancit haba dokter pi kali hage pako. Cara mencegahnya bak tanyo sedara. Kiban cara lagi. Cara ji pertama busering tarah jaro. Betul. Lombek tanyo toto ngan urang lingkar. Nyo. Lam kerumunan bek naga tanyo supaya penyakitnya jauh ba anggota. Betul. Menancit busering olahraga tanyo tiap uro. Nyo. Makan sayuran buah-buahan lom dudo imun tanyo tegah. Betul. Han kenang penyakit ke tanyo ado mencegah atanyo yang penyakit wabah buta. Ya, keban kan? Yang penting tadi dapati. Kan ke ya. Gunung selawah megang naban di salup awan tak kalon rupa. Habis. Baculun himbau ke rakan-rakan inongon agam Tuhan muda. Dalam rangka gu cegah virusnya erakan patih aturan bak pemerintah yang kana. Betul. Bek tajak patih yang macam-macam berita hoak hai rakan bek tajak baca. Betul. Nyo informasi bak kedokteran nyan yang penting harakan yang na bak berita. Betul tak? Nyan ke yang penting paling tan uram supaya rakan hudip sejahtera. Lam yang kage pegahnya buta tatuban penting hanaban ke tanyo bina. Betul. Lagi anu tikula kage pupreng harakan oleh nyan tempat ibadah ujubang kage tok tira. Betul. Gutuk sementara wahai orakan untuk pencegahan penting lagoina. Dan oleh ulama pi kage pegah menan wahai orakan cikana fatwa. Baik daya pegah macam-macam muta buat pidan wahai saudara. Tiap-tiap na musibah ku cegah harakan tuntena aturan pakri bancara. Bukan le sayang tak dalam belang. Nyo. Cicem hai rakan di pemebura.
Nyo ke cukup bahaya virus coronanya di nanggro Wuhan mula pun mula. Betul. Alehnya menyebar wahai erakan mansabohnya laju serta. Maka jihuh golom getanyo kenang penyakitnya wajib hai rakan jaga menjaga. Memang kabudoy punteng hanapan nyo lagi kamu lamblang cik luar biasa. Oh daduk lamuro tapako menan ada badan ni tiam penyakit hana. Betul. Nyo ke nyong bacun mekutut cebang nyo kamu putrang bak rakyat dumna. Cuma bek tuwo danyo orakan oleh semayang tanyo mudoa. Kudeh ba Allah besar cubang dalam kerjang tak mohon pinta. Ubina bala yang katro orakan nebile Tuhan buji dumna. Amin, amin, amin. Semapa adalah salah satu tradisi lisan yang berkembang di Aceh. Walaupun saat ini generasi penuturnya sudah sangat berkurang. Di Rumah Mantong, Betungan.